Oke deh, selamat pagi ya. Hari ini kita saling berbagi pengalaman. Sudah 1 minggu lebih ya, ada upload video terbaru. Sibuk ya. Nah, hari ini ada Lexi, ada Yamaha Lexi 125, dimana ini kronologinya begini dah. Nah, ketika motor kunci kontak on, masih normal, speedometer, lampu sen, dan juga itu di sinyal-sinyal masih bagus ya, tidak terjadi terlihat kalau ada kerusakan ya. Nah, ketika di tombol double starter dipencet kan, dia itu nyala sebentar lalu sekringnya putus. Nih, sekringnya putus. Nah, jadi seperti itu dah. Ketika motor dinyalakan, sekring langsung putus. Nyala sebentar cuma berapa detik lalu putus. Nah, indikasi kita cari satu-satu ya. Nah, biar kita cari dulu tadi di soket ini. Di soket spool dia tidak terlihat terbakar. Dan untuk sensor juga, TKP juga tidak ada yang terbakar ya. Kabelnya masih utuh. Dan kali ini coba tadi tak bongkar untuk si magnet dia silnya bocor. Akhirnya untuk si spool, nah kayak gini, nah kondisinya seperti ini. Tak coba penanganan pertama, aku ganti spool dulu karena ada stok kan, kita coba pakai yang baru. Juga terjadi putus, sekring putus, mau nyala, ketika dinyalakan bisa nyala beberapa detik lebih panjang daripada tadi ya, itu putus lagi. Nah, langkah kedua, soket lampu tak cabut semua, soket lampu depan, lampu belakang ya, lampu depan belakang tak cabut juga, dan speedometer juga ini tak cabut. Jadi sempat normal ketika lampu speedo ini, yang soket speedo tak cabut, motor normal, bisa nyala lama, tak blayer ya, juga enak ya. Dan di kemudian waktu terjadi lagi putus lagi, tak off kan, on kan lagi putus. Nah, ini emang harus pengecekan ekstra ya, kita analisa kabel bodi ini juga. Nah, di sini yang paling inti kita cek semua kabel bodi. Tapi ini analisa saya ada di seputaran ini kabel yang dia itu tersenggol pada bodi motor. Ketika dia bergetar akan terjadi gesekan sama rangka. Kalau ada kabel positif akan terjadi short ya, dan sekring putus. Nah, ini indikasiku ada di sini dah. Ya, di sini itu dia kegesek. Tandanya apa? Tandanya untuk kabel ini dah, dia itu ada warna coklat, gesekan ya, warna coklat. Ini coba ya, bentar lagi. Nah, kalau hal kayak gini kan tidak ada ya kan, nah, sepertinya tidak ada. Ini sama-sama dia kena gesekan kayak gini juga itu. Ini meskipun badal kayak gini, tapi ini masih bagus deh. Nah, indikasiku ada di sini karena tuh dia itu kena rangka, warnanya coklat ya. Ya. Oke, kita bongkar, kita bedah. Oke teman-teman, kita langkah sebelum kita membelah kabel bodi ya, kita harus melepas ini dulu, aki ya, kutub positif, pokoknya aki dilepas dahulu, menjaga agar tidak terjadi
hal yang tidak diinginkan seperti terbakar ya, itu kita harus lebih ekstra hati-hati. Oke dah ya, ini aku pakai cara manual tanpa laptop ya, karena laptopnya baru di update kemarin, belum sampai sini ya. Ini pakai cara manual. Untuk teman-teman jika nemuin hal semacam ini, kita juga saling berbagi pengalaman. Yang belum pernah tahu, semoga video ini menambah wawasan, dan juga misalkan teman-teman yang sudah ngalamin ataupun yang pernah punya pengalaman lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah oke, ini tak zoom ya. Oke, kita zoom ya, kita bongkar ini. Nah ini udah, oke dah, ini nggak dekatin ya. Seperti itu dah. Untuk teman-teman ya, langkah sebelum teman-teman bedah kabel, yang pertama harus aki dilepas ya, harus dilepas untuk menjaga. Alangkah bagusnya soket ini dilepas juga ya, eco, tapi ini tidak apa-apa karena akinya sudah tak lepas ya. Nah ini dah. Oke, ini kita udah, ini terlihat ya. Nah lebih jelasnya seperti ini deh. Ini sebelum tak belah ya, ini terlihat di sini ada gosong ya. Oke, kita bedah biar lebih jelas. Ini dah, ini inti permasalahan ada di sini ya. Warnanya coklat deh. Ini warna coklat merah ya. Di sini ya. Ini kita tarik ya. Terjadi seperti ini, kayak gini deh ya, kayak gini. Nah kalau saya itu, kalau terjadi seperti ini, meskipun kabelnya ini tidak sampai terbakar, tidak sampai putus ya, ini ditarik pun masih kuat. Nah akan tetapi kalau saya pribadi gini, nanti putus, tak putus sekalian, nanti disambung solder ya. Nah seperti ini. Itu terlihat ya. Ujungnya kelihatan. Ya kan, ujung ini hitam,
kena bodi, yang ini yang masih bagus. Ini nanti kita sambung dan juga kita coba nyalakan motor ya. Ini ya. Di sini ya intinya. Oke teman-teman, di sini langsung tak solder gini. Sampai pakai solder. Bagusnya itu dikasih selang bakar. Cuman hari ini aku selang bakarnya habis. Aku pakai isolasi. Cuman nanti ketika yang luar ini harus kasih pelindung lagi. Kasih pelindung aku nanti pakai karet ban dalam. Isolasi dulu daya. Sudah seperti ini ya, kita bungkus isolasi dan nanti kasih karet. Karena di area sini dia rawan gesekan. Nah kita harus kasih pelindung ekstra yang tebal kayak gini nanti ya, bungkus kayak gini ya. Nah, kita bungkus dah. Nah, seperti ini deh ya. Nih, terus di bagian sini kita kasih ketambahan seperti ini ya. Kasih gunakan karet ban dalam seperti ini. Oke deh, ini deh teman-teman, kita pasang. Nah tadi sekeringnya yang ini yang 30, kita kasih yang baru 30. Jangan kita di atas ya, resiko. Nah kenapa tidak boleh di atas standar? Karena misalkan terjadi hal yang serupa, ada konsleting kabel. Nah ketika si sekring ini lebih besar dari standar, apa yang terjadi nanti? Kalau fatal bisa terjadi kabelnya yang kopong. Jadi harusnya ketika ada konslet itu yang putus si sekring. Nah ketika sekringnya itu terlalu besar, jadi untuk memutus sekring tidak kuat, akhirnya kabel yang konslet itu yang terbakar. Kita nyalakan motor ya.
Oke. Motor bisa nyala normal ya, kita gas ya, coba kita gas. Oke teman-teman, kita coba lagi nyalakan. Nah jadi seperti itu dah, kita sharing berbagi pengalaman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.